Yoho, apa kabar nakama semuanya? Sekarang anime One Piece sudah menjalani perang Onigashima. Ya, sepertinya kita bisa menyaksikan aksi-aksi epik yang terjadi selama perang Onigashima ini. Ada banyak momen yang kami tunggu mengenai perang Onigashima ini, seperti momen ketika Luffy pertama kali menggabungkan Hao Shokuhaki dengan Busho Shokuhaki, ataupun momen di mana Marco menahan dua komandan bajak laut Kaido. Yang mungkin di anime adegan-adegan epik seperti ini akan diperpanjang durasinya. Dan kali ini, melihat cerita Onigashima berjalan sejauh ini, kami ingin membuka diskusi kembali tentang kira-kira apakah Angkatan Laut akan datang ke Wano Kuni atau tidak. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Yonko adalah poin utama dalam cerita saat ini, di mana cerita bertujuan untuk sang protagonis yakni Luffy menjatuhkan satu persatu Yonko atau penguasa lautan dunia baru. Terdapat 4 penguasa di dunia baru, yakni Kaido, Big Mom, Kurohige, dan Shanks. Ya, bisa dibilang kekuatan mereka ini seimbang, yang karena itulah belum ada Yonko yang mengobrak-abrik Yonko lain demi menjatuhkan tahta mereka. Karena hal tersebut pastinya memakan banyak tenaga, memakan banyak waktu, dan memakan banyak korban dan sebagainya. Di awal cerita Luffy ketika masih di Grand Line Paradise, Angkatan Laut sampai menurunkan seluruh tenaga mereka, menurunkan 7 Shichibukai, menurunkan senjata terbaru buatan Vegapunk yakni Pacifista, demi melawan seorang Yonko yang sudah lansia, yakni Yonko Shirohige. Ya, karakter yang sering disinggung sebagai pecundang dari masa lalu. Melihat skala kekuatan dari satu Yonko ini saja, mungkin sudah membuat mata kita melek mengenai seberapa berbahayanya Yonko bagi dunia ini, atau khususnya bagi Angkatan Laut. Sehingga hal yang wajar ketika Big Mom dan Kaido pertama kali menggunakan kontak melalui Denden Mushi pada saat Arc Reverie, seluruh anggota Angkatan Laut kala itu sedang panik. Dan bukan hal ini saja, ketika Kaido dan Big Mom beraliansi, Angkatan Laut menganggap hal ini sebagai bencana. Bahkan di masa lalu, ketika Shanks dikatakan bentrok dengan Yonko Kaido saja, Angkatan Laut juga seperti khawatir atas dampak yang terjadi antara pertarungan antar Yonko ini. Sehingga poin kami di sini adalah Yonko merupakan sosok yang berbahaya. Mereka memiliki skala kekuatan yang mungkin bisa menyaingi Angkatan Laut. Dan di Wano Kuni, 2 Yonko hebat bersatu. Ya, bisa kebayang seberapa mengerikannya skala kekuatan mereka. Masalah Angkatan Laut. Setelah apa yang terjadi dengan Onigashima, sepertinya alasan Angkatan Laut ini serasa seperti komedi. Ketika Kaido dan Big Mom pertama kali melakukan kontak, waktu itu Kizaru sempat mengajukan diri kepada Akainu apakah dirinya perlu pergi ke Wano Kuni. Namun Akainu menyetop tindakan Kizaru. Alasan Akainu waktu itu adalah Akainu tidak tahu seberapa kuat para samurai ini. Dan yang kita tahu sekarang, para samurai ini memang kuat. Dan sayangnya, mereka hanya kuat di early game. Di mid game dan di late game, sepertinya mereka terbantai. 9 Akazaya yang merupakan sosok samurai terkuat saat ini tidak berdaya di hadapan Kaido. Okiku telah dikalahkan oleh Kanjuro. Dan bukan hanya itu, Oden palsu buatan Kanjuro juga berhasil meledak bersama Asura Doji. Ya, kami mengerti kenapa Akainu mengkhawatirkan kekuatan para samurai. Karena dunia hanya mengetahui kekuatan 2 samurai saja, yakni kekuatan Ryuma dan kekuatan Oden Kozuki. Ryuma adalah sosok yang melegenda. Ia bahkan disebut sebagai Dewa Pedang. Ia mampu menebas seekor naga. Dan Oden Kozuki, ia adalah komandan divisi kedua bajak laut Shirohige dan pernah berlayar bersama bajak laut Roger, sehingga tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Dan alasan kedua mengapa Akainu tidak menurunkan Angkatan Laut ke Wano Kuni ada pada One Piece chapter 957. Ya, jika kami baca ulang, alasan Akainu ini serasa seperti sebuah lelujon. Kenapa begitu? Karena di sini Akainu menjelaskan kepada Sengoku bahwa kita akan membiarkan Wano Kuni. Kita tidak punya sumber daya yang cukup untuk sampai ke sana, Sengoku-san. Hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah
kita tidak punya sumber daya yang cukup untuk sampai ke sana. Berarti sumber daya yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan transportasi dan juga makanan. Dan bagi kami, untuk sekelas angkatan laut, alasan seperti ini terlalu lucu. Alasan kenapa perlu ke Wano Kuni. Ya, setelah apa yang terjadi di Perang Onigashima, kami berpendapat sepertinya alasan-alasan tadi hanyalah untuk membuat para pembaca mempercayai bahwa Angkatan Laut tidak akan pergi ke Wano Kuni. Padahal kami pikir merupakan sebuah keputusan yang amat fatal jika Angkatan Laut tidak ke Wano Kuni. Poin pertama adalah Kaido mencoba untuk menjadikan Wano Kuni sebagai negeri bajak laut. Artinya secara tidak langsung ia ingin membuka gerbang Wano Kuni, namun dengan tujuannya sendiri, yakni membangun sebuah negeri yang bebas hukum dan menjadikan Wano Kuni sebagai surga bagi para bajak laut. Dan poin kedua adalah, jika Angkatan Laut membiarkan Kaido dan Big Mom berbuat seenaknya, akan lebih banyak muncul masalah yang lebih besar. Seperti contoh, Kaido dan Big Mom berniat untuk mendapatkan senjata kuno dan menemukan One Piece. Dan skala kekuatan yang kita bahas di sini adalah Kaido serta Big Mom. Kedua orang ini berbeda dengan Profesor Clover yang jelas-jelas tidak berdaya. Sehingga meskipun Kaido melakukan tindakan terlarang seperti membaca poneglyph atau mendapatkan senjata kuno, bukan hal yang mudah bagi Angkatan Laut atau pemerintah dunia memusnahkan Kaido serta Big Mom. Ditambah lagi, Kaido berniat untuk membuat perang terbesar di dunia. Sehingga skala kekacauan yang ditimbulkan oleh Kaido ini bukan satu atau dua tempat lagi, melainkan seluruh dunia ini. Poin yang ketiga adalah sumber daya yang dimiliki Wano Kuni juga bisa menjadi keuntungan bagi Angkatan Laut. Ya, mungkin ini terdengar aneh, namun dalam sebuah perang bukankah hal yang wajar untuk memperebutkan wilayah demi sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut? Di Wano Kuni, kita memiliki sumber daya yang gila-gilaan. Bahkan dikatakan Wano Kuni adalah sumber batu laut bagi dunia ini. Sehingga siapapun yang menduduki tanah Wano Kuni akan untung dalam bidang batu laut. Yang mana batu laut bisa digunakan dalam berbagai hal, seperti membuat peluru, membuat senjata, membuat pedang dari batu laut, atau bahkan melapisi batu laut pada bagian bawah kapal. Ditambah lagi dengan Wano Kuni yang disebut sebagai negeri emas. Sehingga kesimpulannya, mengenai dua alasan Akainu tidak menurunkan Angkatan Laut ke Wano Kuni, sepertinya alasan itu sekarang sudah tidak perlu dihiraukan lagi. Ya, bisa dibilang alasan itu hanyalah lelujon sesaat. Dan kalaupun dari Angkatan Laut Pusat tidak menurunkan armada ke Wano Kuni, kami pikir Iso atau Fujitora akan datang ke Wano Kuni. Mengingat saat ini ia adalah orang yang tidak boleh pulang ke Wano Kuni sebelum mendapatkan kepala Monkey D. Luffy. Dan ya, Iso juga mengenakan pakaian yang sangat terikat dengan Wano Kuni. Ditambah lagi, Eiichiro Oda mengatakan bahwa perang Wano Kuni adalah sebuah perang yang skalanya lebih megah dari perang Marineford. Di perang Marineford kita memiliki Oyaji atau Shirohige yang skala kekuatannya jelas gila-gilaan. Ya, kami mengerti. Di Wano Kuni kita memiliki Kaido serta Big Mom yang juga punya skala kekuatan monster. Tapi lawan Kaido serta Big Mom ini hanyalah para bocah, yakni Luffy, Law, Kid dan anggota mereka. Yang mana skala kekuatannya itu, ya gitulah. Rasanya kurang seru jika tidak ada pihak keamanan dunia yang ikut bertarung untuk melindungi dunia ini. Siapa lagi jika bukan dari pihak Angkatan Laut? Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.